topi, baju, sepatu, dan kaos kaki punya akar spiritual. Meminjam hujan dan api untuk mencari tuannya. Pergi. Jalan di sana. Jalan, jalan, jalan. Baiklah, aku kasih juga buat kakakmu. Tapi jangan ganggu aku lagi ya. Lagi. Berani sekali kalian, makhluk nakal. Kalian bawa kemana Bos Xiaoyang? Kalian siapa? Aku Li Tianxi paling terkenal di kota ini. Aku teman Bos Xiaoyang. Siang tadi kalian ngumpul keliling Bos Xiaoyang. Bos Xiaoyang jadi aneh. Ternyata ada masalah. Cepat serahkan Bos Xiaoyang. Ah, Li Tianxi. Xiao Zhao. Li Tianxi ini sangat terkenal. Feng Shui beberapa keluarga besar di ibu kota adalah hasil kerjanya. Tapi Li Tianxi saja nggak bisa tahu kita ini makhluk jahat atau bukan. Mungkin dia Tianxi buta kali ya. Hahaha. Mulutnya itu loh, ngedipinnya kayak pantat. Kalau bukan makhluk jahat, mau apa lagi coba? Kenapa akhir-akhir ini aku sering mimpi ini ya? Aku harus tanya siapa ya? Kamu kesini sebentar. Iya, kamu. Aku ada hal penting yang harus kuberitahu kamu. Dengerin baik-baik. Oke. Aku melihat kamu sebentar lagi bakal kena tabrak mobil. Makanya kamu sangat butuh daun spiritual ini. Ngerti? Kamu mau bilang, asal aku beli daun ini, aku nggak bakal kena tabrak mobil. Padahal tetap aja bakal kena tabrak mobil. Cuma daunnya yang bakal tetap hijau. Terus kamu nggak nyangka bakal segera dipukulinnya? Nggak. Lagian kamu juga nggak bakal bisa kalahin aku. Ayo dipukul, 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 ayo dipukul. Hang. Berhenti. Kamu laki-laki gede malah ganggu cewek kecil. Kamu nggak malu ya? Aku yang ganggu dia. Cepat pergi sana. Kamu temen dia. Temen apaan? Ini ayah dan ibu tiri aku. Sekelompok orang gila. Xiao Zhao, tadi terjadi apa? Kenapa orang itu mau pukul kamu? Hati-hati. Aduh. Orang itu tadi kena tabrak mobil. Siapa sih yang gak lihat jalannya terus nabrak aku? Hahaha, diamlah. Ayah, kok kamu ada di sini? Aduh. Putra konglomerat ibu kota, Yang Qianhua. Aku sudah menunggu dia. Aduh. Kamu baik-baik saja kan? Xiao, Bos Xiaoyang. Xiao dong, gak apa-apa kok, aku yang menghalangi jalanmu. Lausan, bawa dia ke rumah sakit. Yang Tianling, kamu tahu nggak kalau kamu hampir celaka? Cepat lindungi Bos Xiaoyang. Bos Xiaoyang itu dia yang bikin aku kena tabrak mobil. Kamu ngomong apa sih? Aku sudah bilang kamu bakal kena tabrak mobil. Kamu nggak percaya. Sekarang percaya kan? Mulai sekarang jangan bawa tongkat kecil buat menakut-nakuti orang. Nanti malah nyakitin orang. Ngerti? Akhir-akhir ini kamu sering mimpi ada wanita mau bunuh kamu ya? Dia tahu aku kerja apa gimana? Kamu siapa sih? Bosan hidup ya, mengutuk Bos Xiaoyang. Namaku Su Xiao Zhao. Aku datang untuk bantu kamu. Bos Xiaoyang, maaf,
Maaf, ini anak perempuanku. Kepalanya gimana ya? Agak nggak waras. Mohon pengertiannya. Yo Shun Feng. Anak perempuanmu kenapa sih? Tahu nggak Bos Xiao Wang cuma dengan satu kata bisa hancurin keluarga sukamu. Aku langsung bawa dia pulang. Aku saranin kamu, cepat bawa anakmu ke rumah sakit dulu. Cepat pulang ke rumah. Aduh, kamu kena selingkuh ya? Di rumah sakit mendingan juga tes DNA lagi. Omong kosong. Su Shun Feng, maksudmu apa? Anak kecil ngomong jujur. Anak kecil ngomong jujur. Teleponmu berdering. Itu panggilan buat kamu pulang. Kamu berani bohong sama aku. Hei, bodoh. Cepat pulang ya. Barusan aku lihat istrimu sama pria lain. Loh, cepat pulang. Gimana nih? Bos Xiao Yang, aku bawa anakku dulu ke rumah sakit. Yang Tianling, sebenarnya aku sudah menyelamatkanmu tadi. Mobilmu sudah ada yang utak-atik. Oh. Nona Su, ayo kita pindah tempat bicara. Yang Tianling, bagaimana kondisimu? Di mobilnya ada yang utak-atik, tapi berhasil dibobol. Yang Tianling sama sekali nggak terluka. Siapa orang bodoh yang bisa membobolnya? Belum jelas. Beberapa hari berturut-turut, aku masuk ke mimpinya. Mau tanam beberapa hal di dalam dirinya. Tapi setiap kali aku mau mulai, dia tiba-tiba terbangun. Sekarang aku antar kamu pergi. Kalau ada yang ganggu, bersihkan semuanya. Nona Su, kamu mau bantu aku bagaimana? Kata bantu itu kurang tepat. Seperti kata pepatah, di dunia ini nggak ada yang gratis. Paham maksudnya? Artinya harus bayar. 300, terima semua metode pembayaran. Lumayan murah. Tapi Nona Su harus tunjukin ke aku kalau kamu benar-benar bisa. Omong kosong doang. Kalau mau percaya, percaya aja. Kalau nggak, ya sudahlah. Aku kira Nona Su ini orang hebat. Ternyata cuma penipu jalanan. Gaya pura-pura lepas dulu baru tangkap. Kenapa berdiri? Kamu kan mau lihat kemampuanku. Berdiri yang benar. Wow. Gimana? Yang Tianling. Yang Tianling. Apa tadi aku baru saja memerintahkan sesuatu? Sudah bangun? Oh, tenang. Kamu tadi pingsan. Oh, Itu. Kamu punya kode pembayaran. Aku mau bayar. ini guruku. Aduh, dia kira 300 itu 3 juta. Dia kira 300 itu 3 juta. Kalau ada beberapa orang bodoh seperti ini saja sudah cukup. Oh iya. Bawa saja daun roh ini. Dia bisa melindungimu dari makhluk roh. Aku rasa ada orang yang ingin mencelakakan nyawamu. Siapa yang mau mencelakakan aku? Kamu harusnya tanya dulu kenapa mereka mau mencelakanmu. Cari alasannya baru tahu siapa yang mau mencelakanmu. Masuk akal. Kenapa mau mencelakakan aku? Aku mana tahu. Aku rasa aku sudah kena tipu. Tapi aku tak punya bukti. Tenang saja. Aku nggak nipu kamu kok. Malam ini aku akan bantu kamu. Apa aku harus persiapkan apa-apa? Nggak usah. Aku sudah punya aturannya sendiri. Tua 3, bawakan aku ke meja. Kalau begitu aku tunggu Mbak Su malam ini. Kalau malam ini masih main trik seperti tadi. Tua 3 antar kamu. Aku merasa kamu akan terluka hari ini. Aku punya daun roh ini. Kamu mau? Ah, Aduh, ada apa ini? Entahlah, aku berbalik, tiba-tiba pot bunga jatuh dari rak.
Cari data tentang Su Xiao Zhao untuk aku. Xiao Zhao. Sekarang zaman apa sih kita ini? Jangan lagi deh ikut-ikutan tahayul feodal itu. Ini kemampuan dari dimensi lain. Guru saya ada di dimensi itu. Saya ini seperti kuas. Guru saya adalah Xiao Zhao. Dunia roh dan dunia kita adalah dua dunia paralel. Hanya saja dunia roh itu adalah benua sihir. Pintu ilmu roh diciptakan untuk menjaga keseimbangan dunia roh. Oke, lanjutkan saja. Guru, saya rasa saya sudah menemukan keturunan keluarga yang. Guru, saya rasa saya sudah menemukan keturunan keluarga yang. Dulu sekali, nenek moyang keluarga yang menggunakan darah kebangkitan keluarganya untuk menyelamatkan para roh. Tapi mereka juga membayar harga yang sangat mahal. Selamanya terjebak di dunia kalian. Maka dari itu kita harus melindungi keturunan keluarganya secara turun-temurun. Sekarang ada orang yang niatnya jahat. Mau mencelakai keturunan keluarga yang. Siapa nama keturunan keluarga yang itu? Nama itu guru juga tidak tahu. Tapi mereka punya tanda di sebelah kiri. Ada cap di bawah pantat mereka. Sekali lihat langsung tahu. Sekali lihat langsung tahu. Tapi aku juga nggak bisa lihat pantat semua pengantin wanita satu-satu. Tapi aku belum lihat pantat dia juga. Harus cari kesempatan. Krek 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 krek. Siapa? Jalur antar dua dunia akan segera terhubung. Malam ini harus berhasil ditangkap. Xiaoyo. Xiaoyo, aku ikut kamu lihat-lihat. Kamu yakin ada hal yang lebih baik tidak dilihat? Ada urusan apa aku? Ayo pergi. Aduh, cairan roh itu yang Tianling tidak bawa. Apa? Ah, Xiao Zhang, Xiao Zhang. Yang Tianling, kamu itu roh gaib. Kamu? Kamu muncul dari mana? Di mana cairan roh yang kuberikan? Di meja luar? Kenapa? Cairan roh itu harus selalu dibawa dekat, disimpan di dalam baju. Cepat pakai. Kalau begitu kamu duluan saja keluar. Orang yang memperbaiki buku itu tidak ribet soal hal kecil. Cerewet banget sih. Cepat pakai itu. Kalau kamu kena gangguan roh, aku nanti susah nyabutnya. Loh. Kalau sampai tertawan. Ingat tambah bayarannya. Ingat, mata jangan lepas dari badanmu. Ya. Gadis kecil ini memang. Duh. Duh. Lupa pipis. Duduk dulu. Kita mulai ya. Nona Su, lain kali jangan muncul pas aku lagi ke kamar mandi. Ngedit-ngedit gitu, ya? Kita yang memperbaiki buku itu, pandangannya nggak ke cowok. Kamu cowok gede. Jangan mikirnya kotor begitu dong. Aku kotor. Pak Yang, aku cari Pak Zhang ada urusan. Aku datang buat bantu Pak Zhang. Loh, Hang. Kalau gitu, kita mulai saja. Nanti apapun yang kalian lihat, tetap tenang. Ya, paham. Paham? Paham. Malam-malam keluar, kamu sanggup, aku sanggup, kamu juga pasti sanggup. HMPH, mau kabur, ya. Hehe. Kamu ada cairan roh di tubuhmu. Dengan itu, kamu masih mau menghadang dia. Gadis kecil, kamu cari mati ya. Cari mati di mana? Cari mati di mana? Mau cari mati di mana? Mau cari mati di mana? Ulangi sekali lagi, siapa yang mau cari mati? Kata-katamu sama seperti yang aku duga. Ah, kali ini kamu terlalu berlebihan. Kamu siapa dan kenapa datang ke sini? Aku, wanita muda Liu Ruoqing, dari dunia tetangga datang mencari suamiku. Tak disangka, beberapa hari lalu aku ditangkap oleh seseorang bernama pemimpin langit Bangau. Dia menyuruhku menyusup di dekat Yang Tianlin, mencari kesempatan untuk menangkap Yang Tianlin. Di mana pemimpin langit Bangau? Di mana pemimpin langit Bangau? Kamu yang menyebarkan jenis energi keluarga Yang. Bukan aku,
bukan aku. Itu disebarkan oleh pemimpin langit bangau itu. Tuhan besar, aku tidak pernah menyakiti siapapun. Sebenarnya aku hanya ingin cepat menemukan suamiku. Untuk kembali ke dunia roh. Suamimu melakukan apa di sini? Mencari obat roh yang katanya bisa menghidupkan kembali orang. Tapi sampai sekarang belum ada kabar. Aku bisa membantumu menemukan suamimu. Setelah kamu menemukannya, harus segera kembali ke dunia roh. Jangan tinggal di dunia ini terlalu lama. Kalau begitu bagaimana cara menemukannya? Yang Tianlin, ada hal yang ingin ku bantu. Maukah kau? Kamu mau apa? Semua roh punya sebab dan akibat. Kau tahu itu. Dia aku tangkap karena sebab. Kau membantunya menuntaskan keinginan adalah akibatnya. Paham? Tidak paham? Aku merasa dua hal itu gak nyambung. Lagi pula, aku harus bagaimana membantunya? Apakah berbahaya? Kamu pelanggan besar saya. Aku gak mungkin membiarkanmu berbahaya. Tenang saja. Kamu janji. Aku murid ilmu roh, tak pernah bohong. Terima kasih atas bantuanmu, Tuhan besar. Kamu juga harus berterima kasih pada Pak Yang, si kecil Zhang. Pak Yang, ada apa ini? Ternyata Fuling itu perempuannya. Ang, sekarang pergi ke rumah Pak Yang. Aku tunggu seseorang di sini. Nanti dia ikut pergi. Siapa yang mau ikut? Su Xiaozhang. Su Xiaozhang. Aku tetap sarankan kamu cepat pulang dulu. Aduh, karena kamu dihianati. Di rumah sakit sebaiknya juga lakukan tes DNA. Su Xiaozhao. Semuanya gara-gara kamu? Kemarin aku kecelakaan mobil, terus bilang ke ayahku kalau aku dihianati. Pergi ke rumah sakit langsung tes DNA. Hari ini hasilnya keluar. Aku langsung diusir dari rumah. Sekarang di rumah kacau balau. Kamu bilang deh, kamu ini bencana. Kenapa terus-terusan jadi masalah buat keluarga kami? Gak kasih penjelasan. Aku belum selesai sama kamu. Baru kemarin aku tahu kamu anak Pak Li. Harus panggil kamu apa? Li Xiaodan, gadis kecil itu kejam banget. Aku gak bakal maafkan dia. Xiaodan, kamu tenangkan diri dulu ya. Kamu ketawa apa? Kamu harus kasih aku penjelasan. Ayo pergi. Xiaodan akan menyusul nanti. Dia mau ikut buat apa? Baiklah. Hei, jangan pergi. Jelaskan semuanya, jangan kabur. Yu. Selamat pagi. Selamat pagi, Tuhan besar. Panggil aku Xiao Zhao saja. Jangan pakai Tuhan besar, jadi canggung. Kalau begitu aku berani panggil kamu Nona Xiao Zhao ya. Wah, pakai makeup lagi. Cantik juga ya. Mana bisa secantik Nona Xiao Zhao. Pak yang memang jempolan. Makanya sampai pakai makeup segala. Nona Xiao Zhao, bukankah Anda bilang hari ini akan membawa saya menemui suami? Jadi kita berangkat sekarang. Tidak perlu saya yang mengantarkan. Benar. Suami ada di mana? Su Xiao Zhao sudah datang. Jelaskan padaku. Kenapa kamu tidak mendengar aku memanggil? Jelaskan padaku. Dia itu? Ya, Pak Yang. Aku datang untuk menagih hutang pada Su Xiao Zhao. Tidak menyangka kamu juga ada di sini. Ah. Pak Yang, ini sedang main cosplay ya? Suami, kamu. Jangan bercanda, Pak Wang. Aku pikir kamu sangat menderita. Ya Tuhan. Pak Liang sudah sadar, jangan sampai dia membunuh kita untuk menutup mulut. Jalan ke dunia bawah akan segera terbuka. Jika kalian punya sesuatu untuk dikatakan, cepatlah. Dua hati saling merindu di hutan salju. Ini juga bisa dianggap sehidup semati. Ayo kita pergi. Ini bukan nona kecil, ya, dandan kayak gini, ngapain dengan lelaki di situ? Kemarin dengar kabar Pak yang kesurupan. Ternyata benar.
Aku harus cari seorang master. Kalau bisa sembuhin dia. Pasti dia sudah kesurupan. Xiao Zhao, apa aku harus lari dulu? Aku merasa setelah Pak Yang sadar, dia akan membunuh kita untuk menutup mulut. Tenang saja. Ini adalah sebuah amal. Dia harus berterima kasih padaku. Ayo kita pergi. Ruoqin terpaksa kembali ke spiritual. Liu Ruoqin. Itu bukan kamu yang merebut Fuling, kan? Sepertinya di sekitar yang Tianling masih ada orang hebat. Guru. Di samping yang Tianling, bukankah kita juga punya kartu truf? Di sana, aku punya rencana sendiri. Tapi aku perlu mengingatkan orang hebat ini sebelumnya. Sebaiknya dia tidak ikut campur. Orang hebat apa? Selesai, aku harus pergi sendiri. Dia bisa bangun dalam waktu berapa lama? Sekarang. Aku di mana? Kenapa aku pusing? Kamu di rumah Yang. Tadi kamu bicara terlalu banyak. Kekurangan oksigen pingsan. Jadi sekarang kamu perlu diam dan istirahat. Tidak benar. Aku ingat tadi aku bicara dengan seorang gadis. Lalu tiba-tiba aku. Kamu yang berbuat jahat dari belakang. Apa kamu yang membuatku pingsan? Benar kan? Jelas sekali. Sungguh wanita paling beracun. Kenapa kamu terus mengganggu keluarga kami? Keluarga kami hancur. Tidak ada keuntungan untukmu. Apa dendam atau kebencian kami padamu? Baiklah, hari ini kamu harus memberi penjelasan. Kalau tidak, kamu tidak akan pergi. Kemanapun kamu pergi, aku ikut. Lagi pula aku tidak takut. Nona Su, yang sudah bangun. Aku pergi melihat. Kecil yang juga kamu buat pingsan. Mengganggu keluarga kami tidak cukup. Masih ingin mengganggu kecil yang, benar kan? Kamu benar-benar tidak tahu siapa kecil yang. Kecil yang pasti tidak akan memaafkanmu. Kamu sudah selesai. Gaji dan utang lama kita hitung bersama. Tentang hal ini, kamu juga jangan berharap untuk kabur. Pasti akan berakhir dengan hasil yang tidak menyenangkan. Suksu tidak mendengarkan, menjengkelkan, menjilat lidah. Mulutnya jadi kecil. Dia tidak. Aku pertama kali melihat seorang pria begitu suka berbohong. Baiklah, sekarang dunia sudah tenang. Ayo, kita pergi mencari Tianling. Ciu 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 ciu. Bagaimana perasaanmu, Yang Tianling? Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Siapa yang memotretku? Bukankah kamu bilang bisa menjamin keselamatanku? Ini apa? Bukankah kamu baik-baik saja di sini? Aku sudah menjamin keselamatanmu. Ayo, katakan padaku. Siapa yang menggambarkanku seperti ini? Dan kenapa aku memeluk pria ini? Itu yang. Kamu sendiri yang menggambarnya di depan cermin pagi ini. Iya, benar. Saat kami melihatmu pagi ini. Apa? Paman? Apa ini? Apa ini, Paman? Bukankah ini pria yang aku peluk? Anak dari Li. Ciu ciu, ciu 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 ciu. Apa sebenarnya ini? Apa sebenarnya ini? Yang ketiga. Coba cari tahu siapa yang memotret. Tangkap dia. Hapus semua video. Kalian keluar dulu. Aku ganti baju dan turun. Tapi klan mereka ada di sisi kiri. Ada tanda di bawah pantat. Kamu sudah tahu. Ada kesempatan untuk lihat apakah dia ada bekas di pantatnya. Sig. Datang terlambat. Lain kali, kalau urusan lihat pantat, harus cepat. Kamu lagi ngapain? Oh, aku lupa kasih kamu sedikit Liu.
Kenapa wajahmu merah begitu? Aku panik. Aku khawatir kamu kenapa-kenapa. Oh iya, nol juga dikenakan biaya terpisah. Nanti aku transfer lagi. Aduh. Dia kenapa curiga sekali? Dia kenapa curiga sekali? Ah, tidak benar. Kamu belum kasih aku nol. Jadi sekarang bisa kita akhiri. Su Xiao Zhao dari Ling Shumen memang luar biasa. Baru datang sudah kamu ketahui. Tapi aku sarankan kamu jangan campur tangan. Kamu tidak mungkin terus berada di sisinya. Yang Tianling juga akan memaksa kamu. Ada orang datang mengundang, supaya aku tidak terus melaporkan kemampuannya. Bisa saja, aku belum menemukan tempat persembunyiannya. Jadi sekarang bagaimana? Tidak masalah. Aku punya sedikit larutan untuk menenangkan. Kalau bertemu orang yang ingin mencelakanmu, entah dia manusia atau makhluk, selama ditempel, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kalau ditempel, apa yang akan terjadi? Setelah ditempel, daunnya akan berubah menjadi tali, mengikat kalian berdua bersama. Dalam 2 hari tidak ada cara untuk melepaskannya. Bagaimana cara menggunakannya? Lakukan seperti ini, lalu tempelkan saja. Tidak perlu mengucapkan mantra. Daunmu sendiri pasti bisa kamu lepaskan, kan? Apa aku sudah memberitahumu? Dalam 2 hari tidak ada cara untuk melepaskannya. Lalu sekarang bagaimana? Ah, tidak ada cara. Kita hanya bisa menunggu waktu berlalu dan mantra itu otomatis menghilang. Tapi besok ada acara penting. Lalu bagaimana malam ini? Apa Xiao Zhao harus tinggal di sini? Ciu 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 ciu, diam. Silakan makan. Kamu tidak bisa pakai tangan kiri. Tidak bisa. Kalau begitu, aku tidak bisa bantu. Setelah mereka berdua minum, mereka tidur bersama. Diam. Tidak usah bicara. Ah, pakaian pelangsingnya terlepas. Aku pergi ke kantor sebentar. Kalian tunggu sampai Xiao Zhao bangun, baru pulang. Jangan keluar, ada orang datang. Maksudnya? Jangan keluar, ada orang datang. Maksudnya apa? Kamu dandan dan pergi tempelkan ini di jendela luar, termasuk di atas. Aku keluar untuk melihat, ya. Xiao Yo, daunnya tidak cukup untuk ditempel. Seluruh area ini sudah aku siapkan dengan mantra. Aku perlu kembali untuk menyiapkan lebih banyak cairan roh. Butuh waktu. Kalian tunggu di sini. Apa sebenarnya yang terjadi? Ada orang datang. Roh simbol juga terlihat banyak. Kamu tetap di sini. Jangan bergerak. Apapun yang terjadi di luar, jangan keluar dari sini. Juga jangan biarkan siapapun masuk. Di luar ada mantra aku. Mengerti? Mengerti? Su Xiao Zhao. Kamu pikir dengan kemampuanmu yang sedikit ini bisa menyelamatkan An Tianlin? Hahaha.
Ciu 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 diam. Guru, ada apa? Maksud guru adalah Cece berbahaya. Guru tenang saja, aku bawa cairan petirmu. Aku tahu guru paling sayang padaku. Mengubah beberapa lembar daun ini ternyata sangat merepotkan. 1 lembar bisa 1 juta. Kalau begitu memang sebanding 1 juta. Yang terhormat Yang, di rumah Anda banyak kejadian aneh. Lebih baik buat kartu tahunan di Xiaozhang saja. Sangat praktis. Ide itu bagus, Ibu Su memang jenius bisnis. Yang, ada kabar tentang hal yang ingin Anda selidiki. Aku sudah membawa datanya. Anda bisa keluar untuk mengambilnya. Atau aku antar Anda. Yang, orang ini siapa? Ini sekretar saya, San Bingyan. Yang, Xiao Zhao bilang, tidak ada yang boleh masuk. Kamu juga tidak boleh keluar. Kamu keluar ambil dokumen itu. Kamu takut apa? Mereka yang ingin mencelakai adalah aku, bukan kamu. Ah, siapa kamu? Yang Ge, selamatkan aku. Kamu tidak bisa keluar. Yang, selamatkan aku. Aku terluka. Bingyan, ada apa? Bingyan, ada apa? Kamu baik-baik saja, anak nakal. Yang Tianlin. Ayo sini, saya di sini. Saya ke sini. Jangan pergi, Pak Yang. Pak Yang, ke sini. Pak Yang, ke sini ya. Ke sini. Pak Yang, cepat kembali. Pak Yang, aduh. Xiao Zhao. Minum obatnya, bahkan luka di kakimu bisa sembuh. Xiao Zhao, Pak Yang, dia sudah tahu semuanya. Kamu cari barang-barang yang dipakai oleh pengganti Yang Ting-Ting. Di mana tempat dia berdiri terakhir kali? Saya akan membawamu ke sana. Xiao Zhang ada di sini. Apa kamu yakin tidak bisa menemukan barang lain yang lebih dekat? Topi, baju, sepatu, kaos kaki ada roh. Pinjamkan kepada Liu Huo untuk mencari pemiliknya. Di sana, ayo, 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 ayo. Baiklah, bisa juga untuk kakakmu. Tapi jangan ganggu saya lagi. Ayo, 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 ayo. Sekali lagi. Beraninya kamu, makhluk jahat. Kalian membawa Pak Yang kemana? Kalian siapa? Saya adalah Li Tianxi yang paling terkenal di kota ini. Saya teman Pak Yang. Siang tadi kalian mengerumuni Pak Yang. Pak Yang jadi aneh. Ternyata ada masalah. Segera serahkan yang kecil itu. Li Tianxi. Li Tianxi ini terkenal, Xiao Zhao. Ilmu Feng Shui dari banyak keluarga besar di ibu kota berasal dari dia. Li Tianxi bahkan tidak bisa melihat kita apakah kita ini makhluk gaib atau bukan. Mungkin dia buta. Tianxi. HMPH. Bibirnya itu cemberut seperti bokong. Apalagi kalau bukan makhluk gaib. Bibirnya cemberut seperti bokong. Apalagi kalau bukan makhluk gaib. Kalau bukan makhluk aneh, apalagi coba? Pasti makhluk aneh, deh. Hehehe. Menyelamatkan orang itu prioritas. Ayo pergi. Si kecil suka mencium terus. Mulutnya memang canggung, tapi lumayan juga. Nak, Mulutmu itu mirip pantat. Sih, tunggu sampai aku balik. pasti aku sobek mulutmu. Dengar nggak? Aku bakal sobek mulutmu. Dia marah sama kamu. Cuma makhluk pantat doang berani sombong. Tuan,
Sekarang kita harus gimana? Aduh, ikut makhluk pantat ini. Sudah terlambat. Ikuti aku, kita langsung pindah ke Sundong Ye. Orang-orang kemana, sih? Jalan ini aja terus, kejar terus. Bungkus dan kirim ke Guru Tianhe. Bungkus dan kirim ke Guru Tianhe. Jual. Sun Zhongye. Ada yang ngejar kita. Kalian sembunyi dulu. Manfaatkan kesempatan. Serang diam-diam. Aduh. Ini dia namanya pindah tempat sekejap. Gila, seru banget. Kamu bisa ajarin aku? Enggak. Kamu, kebodohanmu nggak bakal bisa belajar ilmu pindah tempat sekejap. Kamu berdiri saja nggak kuat. Dengan kemampuan segitu saja masih berani datang buat mati ya. Mas Wang selalu di situ. Kamu, Fuling itu, keluar dari tubuhnya sekarang juga. Tunjukkan wujud asli Fuling MU. Mungkin aku masih bisa memaafkanmu. Sungguh terlalu tinggi hati. Aku akan tarik Mas Wang ke sini sekarang. Hati-hati. Tahu nggak sih mulutmu bau banget? Ah, Kamu kayaknya butuh diurus nih. Aku sudah bilang kan napasmu bau banget. Tapi masih aja teriak-teriak ke orang. Kamu. Yang Tianling. Sudah ku bilang jangan keluar. Keras kepala, ya dapat akibatnya. Jangan lupa tambah bayarnya ya. Kalian semua nggak akan kabur. Kalau begitu jangan salahkan aku kalau nggak sopan. Diam. berani banget kamu, makhluk pantat. Lepaskan Xiao yang sekarang juga. Akan kuampuni nyawamu. Cepat lepaskan Xiao yang sekarang. Mau paksa aku bertindak? Ya. Kok bisa ada makhluk pantat kayak kamu? Makhluk pantat siapa yang kau maksud? Makhluk pantat maksudku kamu. Hahaha. Kalau mau pergi jangan takut. Kalau ada aku di sini, dia juga tak berani berbuat apa-apa. Kamu salah paham. Kita di pihak yang sama. Yang di sana itu yang sebenarnya monster. Yang di sana monster. Monster itu, segera menyerah saja. Apa kalian mau memaksa aku bertindak? Tuan, bukankah itu sekretaris Mas Xiao Yang, Bing Yan? Mana mungkin dia monster? Kalau begitu kalau tidak ada monster. Kita cepat bawa Mas Xiao Yang pergi saja. Aku sudah bilang mereka itu ahli nujum buta. Mereka mau bawa yang Tianming pergi. Bukan urusanku. HMPH. Kamu cari mati. Makhluk jahat. Tuan, cepat bangun, tangkap monster itu. Saya tidak bilang apa-apa, tolong ampun. Giliranmu. Kalian mundur sedikit. Aku yang tangkap dia. Kamu hanya bisa menyerang satu sekaligus. Kamu rasa masih ada kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Keren banget. Saya pasti akan menjadikannya guru. Saya tidak suka menebak. Saya lebih suka langsung mengirimmu pergi. Keluar. Saya tidak mau keluar. Tidak mau, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Keluar tidak. Keluar tidak. Tidak mau. Monster. Kamu keren banget, sangat tampan. Saya. Saya pulang dulu. Nanti kita bicarakan. Yang Tianling, kurang lebih, kamu kasih saya 3.000 sudah cukup. 5 juta. Masih kurang 2 juta. Hitung saja sebagai kartu anggota yang saya buat di sini. Bagaimana? Ini bukan yang aku mau. Dia yang kasih. Bukan urusanku. Bisa,
Bisa, nanti kalau ada apa-apa, panggil saya kapan saja. Saya pasti akan datang segera. Pak Wang sudah menemukannya. Orang yang merekam video itu adalah Pak Kian. Semua video sudah dihapus. Mana orangnya? Tuan Kian kemarin malam tiba-tiba gila. Dia bilang di mana-mana ada monster. Dia sudah dibawa ke rumah sakit jiwa. Saya mengerti. Nona Song, model-model terbaru belakangan ini banyak sekali. Bolehkan saya membeli lagi? Yuan, 100 ya 100. Bukan 1. Ternyata saya adalah penipu besar. Hahaha. Lausan. Ini bukan urusanmu. Oh iya, sekretarismu perlu waktu untuk bangun. Saya pergi istirahat dulu. Kalau dia bangun, ingat panggil saya ya. Ayo, Siksi. Lalu saya bagaimana? Ya pulang sendiri saja. Apa mau ikut saya? Saya diusir dari rumah. Nona Su. Bagaimana kalau kamu tinggal di sini saja? Di sini ada banyak kamar kosong. Kenapa? Apa kamu takut padaku? Saya takut apa? Saya khawatir kamu bolak-balik terlalu capek. Tinggal di sini bisa lebih istirahat. Kedepannya panggil saya Xiao Zhao saja. Kalau dia bangun, ingat panggil saya ya. Xiao Yang, itu. Saya bisa tinggal di sini dulu. Pergi. Guru. Gadis ini tidak biasa. 2 simbol sudah dia hancurkan. Bagaimana ini? Dia melindungi Yang Tianling. Kita sangat sulit untuk mendapatkan dia. Ini adalah parfum pemikat. Pertama, kita buat Fusion Feng pingsan. Lalu bawa Lin 11 kembali. Dengan cara ini, Xiao Zhao tidak akan mau. Perintah rahasia untuk adik muridmu. Ikuti rencana. Perintah rahasia untuk adik muridmu. Ikuti rencana. Siap. Adik murid, guru ada perintah. Ada perintah untuk menangkap Yang Tianling. Ikuti rencana. Ayo pergi. Xiao Dan, kenapa kamu duduk di depan rumahku tengah malam? Saya sudah bilang siang tadi, saya diusir dari rumah. Sekarang tanpa tempat tinggal. Ini ada hubungannya dengan kamu yang duduk di depan rumahku tengah malam. Saya ingin bilang, kamu hebat sekali, sangat luar biasa, sangat tampan. Saya ingin menjadikanmu guru. Menjadi murid. Baik. Guru, tunggu saya ya. Henti. Ada orang datang. Kalian berdua bawa dia pergi dulu. Serahkan Siksi padaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kamu saja. Menghitungku. Memukulmu. Perlu menghitung. Sekarang saya akan memukul kamu. Saya bilang sekali lagi, serahkan Lin 11 padaku. Kalau tidak, bagaimana? Teknik menghilang. Dia juga seorang praktisi. Guru, ada apa ini? Dan, kamu ambil barang-barang Siksi yang selalu dibawa. Saya di sini menggambar simbol pelacak. Cepat. Terima kasih. Kamu anaknya Tuan Li. Iya,
Guru, cepat berikan saya barang-barang yang dipakai Siksi. Kamu mau barang-barang pribadi istri saya buat apa? Kamu itu aneh. Guru. Kok ini lagi, kaos kaki? Apa kamu punya kebiasaan aneh? Ya. Aku mau minta ke Pak Su, tapi dia nggak kasih. Aku langsung datang setelah nangkap ini. Topi, baju, sepatu, kaos kaki punya akar roh. Meminjam hujan, aliran api, mencari tuan. Cari. Kamu kelihatan seperti Guru, aku ikut kamu ya, kalau ada yang butuh diantar. aku yang urus. Adik senior, guru ada perintah. Tahan Yang Tianling. Jalankan sesuai rencana. Setelah bangun, ada yang nggak enak. Pak Yang. Kenapa aku di sini? Apa yang terjadi? Jangan kasih tahu dia soal Fulincen. Kamu datang bawa dokumen buat aku, orang yang kena hipoglikemia pingsan. Terima kasih Pak yang sudah merawatnya. Kalau Xiao Zhang bangun, kabari dia ya. Tapi sudah malam, seharusnya dia tidur. Ah sudahlah, besok saja. Malam ini sunyi sepi. Ini kesempatan bagus buat menangkap dia. Kalau nggak ada apa-apa, silakan istirahat. Aku mau istirahat dulu. Pak Yang, saya mau pinjam kamar mandi sebentar. Kamar mandi di sana. Setelah pakai sendiri pulang saja. Wajah dan badan kayak gitu. Kalau Yang Tianling nggak terpancing, bukan laki-laki namanya. Tianling. Sini. Dia mulai tergoda. Sebenarnya aku sangat mencintaimu. Cepatlah datang. Aku benar-benar mencintaimu. Cepat datanglah. Malam-malam masih suruh orang ganti spray. Kamu tahu nggak aku udah capek banget? Tianling. Kamu kok bisa tegas sama cewek yang cinta mati sama kamu? Tianling, kamu panggil aku begitu. Tianling, kamu sudah menyakiti hatiku. Kamu sudah membuat luka di hatiku. Kalau Xiao Zhao lihat dan salah paham, aku nggak cuma nyakitin hatimu, tapi juga hati-hatimu. Mau ngapain? Nyari alasan buat ngerepotin. Chen Kailin, kamu ada apa sih? Aku ini cantik banget. Lagi nembak kamu. Kamu malah bilang aku cari perhatian. Bodoh banget sih. Cepat pulang sana. Siapa suruh kamu nembak? Nggak masuk akal. Oh iya? Kamu juga dipecat. Besok jangan datang lagi. Kamu. Masih suruh orang ganti spray? Bikin repot. Oh. Apa-apaan ini, Tianli? Kamu bangun. Aku lihat kamu lari kemana. Guru, kita kan bisa teleportasi. Mending kita teleportasi saja. Kalau terus lari gini, nanti kamu yang harus nyelamatin aku duluan. Hei, jangan teriak-teriak. Aku belum setuju nerima kamu jadi murid. Kamu ini parah banget sih. Udah gitu aja nggak bisa. Bahaya. Ada bahaya, Diangki. Guru, hei. Guru, kamu mau ngapain? Tebak aku mau ngapain. Aku tebak kamu mau mati, si anak ketiga. Udah jangan teriak. Penjaga di luar sudah aku kasih obat bius dan tumbang. Gimana? Mau pukul aku ya? Ayo. Aku kasih pukul ya. Plus, gila ya. Jauh sana, nakal. Kamu bisa ngomong baik-baik gak sih? Aku Suka banget sama kamu yang marah tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ini aku cap-cap buat kamu. Kamu jadi milikku. Kamu tahu nggak?
Sikat gigi dulu itu bentuk penghormatan sebelum ciuman. Adik senior, cepat dapatkan darah kebangkitan keluarga yang untuk balas budi ke guru. Jangan sampai salah, jangan sampai salah. Daripada ngabisin tenaga buat orang tua itu, mending aku sendiri jadi istri direktur yang nyata. Lihat sana. Hei. Kamu punya kebiasaan kayak gitu juga. Rekam proses kita. Kamu harus menikahiku jadi istri direktur keluarga yang, kalau enggak, aku sebar video ini, biar kamu hancur nama baiknya. Kamu juga ada di situ. Kamu nggak takut rusak nama baik? Siapa sih aku? Orang cuma tahu kamu direktur keluarga yang, sekretaris pribadimu, dan punya kebiasaan kayak gitu. Ayolah sayang. Kamu ngapain? Mau ngapain lagi sih? Yang Tianling ganggu urusanmu ya? Apakah yang Tianling mengganggu urusanmu? Akhirnya kamu datang juga. Cepat buka ikatanku. Aku lihat kamu malah menikmatinya. Ya. Cepat tarik dia turun. Berat banget ini, aku kesulitan. Kamu siapa? Tebak aku siapa? Pukul aku lagi, biar aku pastikan. Itulah aku sedang memukulmu. Aku. Kamu sukarela ambil risiko menipu yang Tianling agar buka pintu. Kalian berdua satu kelompok, kan? Mainan anak kecil. Kamu tahu dari mana? Rahasia jangan sampai bocor. Pakai baju yang layak dong, kayak babi putih gitu. Gimana coba? Buka ikatanku, dong. Sudah kubilang, kalau dia sadar kasih tahu aku. Kenapa gak bilang ke aku? Kukira kamu capek seharian lari-lari, jadi aku gak mau ganggu. Serius kamu mikir begitu? Ya sudah deh, melihat kamu masih punya hati nurani. Jangan pergi dulu. Aku masih butuh bantuanmu. Guru, guru. Kamu gak bawa aku tengah malam begini. Aku lari ke sini. Aku hampir kehabisan napas. Guru. Dia cuma berisik saja. Aku gak sembarangan panggil. Aku serius mau belajar ilmu spiritual sama guru. Biarkan lewat. Ada sekat, memang biarkan lewat. Dia kena cairan pembeku aku. Gak bisa gerak. Ternyata ada maksudnya juga. Yang Tianling. Kamu mau nggak jadi muridku? Aku rasa kamu cukup berbakat. Gak boleh, aku harus jadi kakak senior pertama. Kalau begitu, bagaimana dengan Sanmian? Gak bisa dia terus berdiri di sini. Biar aku yang pakai. Kalau nggak, biar dandan dulu di rumah kamu. Biar dia nggak ngadangin pintu rumahku lagi. Xiao Zhao, Xiao Zhao. Ada apa? Kamu lihat Sixi nggak? Tadi malam masih baik-baik saja. Baru saja aku lihat, hanya bantal yang tersisa. Orangnya hilang. Ah, Sixi, dia pergi ke guru saya. Aku suruh dia balik. Pasti aman kok. Hehe. Guru cuma bawa kuas itu. Aduh, aku udah kerja keras setengah hidup. Akhirnya istri dan anak perempuan malah kena masalah otak. Ini gimana nih? Istrimu dan otakku nggak ada masalah kok. Tenang saja, paling lama 2 hari dia bakal balik. Dia tahu aku mikir apa? Ya. Ah, aku pasti tahu. Ya sudah, kamu pergi kerja saja. Serahkan sama aku. Kemampuan super. Apa mungkin Xiao Zhao memang segitu hebatnya? Iya, aku memang sehebat itu. Buruan pergi. Gak percaya? Gak percaya. Kalau gitu aku pergi kerja dulu ya. Kamu ya, suruh Sixi cepat pulang ya. Kamu harus hati-hati ya. Tadi malam ada orang aneh datang. Bawa lari mainan plastik Sixi. Kamu harus kunci pintu kamar rapat-rapat. Ah. Tadi malam dia ngadepin kamu kayak gitu. Terus dia suruh aku tampar pantatnya. Permintaan kayak gitu harus kita penuhi. Lihat. Kamu goblok banget.
kok bisa jadi muridku? Sini. Lihat enggak? Anjing kecil main cantik ya. Capek, istirahat dulu. Nanti kamu ubah posisinya. Jangan selalu pantatnya menghadap ke kita. Untung kamu suruh aku usir semua pengawal. Kalau enggak, mereka lihat cara aku main ini. Pasti pada bingung setengah mati. Aku lihat tadi kamu tampar pantatnya dengan senangnya. Sekarang kita tunggu apa? Orangnya menangkap Sixi. Kamu mau tunggu teman-temannya datang nyelamatin? Kalau enggak, kamu kira aku nganggur sampai segitunya? Tampar pantatnya main-main. Oh. Mau nyari jejak mereka sampai ke rumahnya. Terus nyelamatin Sixi. Kayaknya kamu juga enggak sepenuhnya bodoh. Guru, terima aku jadi murid. Ya, aku sangat mengagumi kamu, Dewi kecil. Aku serius mau belajar ilmu hati dari kamu. Kalau mau ngomong, ngomong saja. Jangan main sentuh-sentuhan. Aku ajari dulu coba-coba, tapi ini tergantung bakat. Kalau gak masuk pintu, berarti kamu memang gak berjodoh. Minum teh dulu, guru. Biaya jadi murid harus bayar ya. Kalau gak berjodoh, gak dikembalikan. Tenang saja, guru. Biaya jadi murid pasti aku bayar. Kalau sudah panggil guru, kasih saja. Nah, hafalkan dulu kumpulan dasar kehutanan ini. Tenang saja, guru. Aku kan pintar. Pasti cepat hafal. Baiklah. Kamu sudah tahu mereka di sini sejak lama. Guru, mereka mau kabur. Kamu kira aku sebodoh kamu? Aku sudah mengunci area ini dengan mantra. Kalau mereka masuk, nggak akan bisa keluar. Hebat, guru. Jangan ribut. Aku mau dengar mereka ngomong apa. Banyak omongan jelek dari si pemalas besar. Kata-kata jujur bisa dibedakan. Dengar baik-baik. Aku harus belajar ilmu spiritual ini. Manfaatnya besar banget. Berguna untuk banyak pria di luar sana. Guru, biarkan aku menyelamatkanmu. Kakak senior, semua orang lihat aku dibanting-banting sambil ngeden. Aku malu banget. Aku nggak mau hidup lagi. Adik senior, tenang. Guru pasti akan membalas untukmu. Aku akan hancurkan pantat mereka. Ligia, kamu kenapa? Tertipu. Akan gila aku, dasar Su Xiao Zhao terkutuk. Kamu cari aku ya? Kejam. Main curang, ngapain sih harus main licik sama kamu? Sialan, 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 sial. Kamu. Aku akan bunuh kamu kalau kamu berani. Dandan, kamu cari 2 orang, bungkus dan lempar ke kamar. Tunggu temannya datang nyelamatin kamu. Guru, kita akan punya baju pembeku. Masih pakai tali lagi. Banyak omong banget, cepat pergi. Aku pergi sekarang. Lepaskan. Kartu spesial, kalian kalah. Kalian berdua ini bodoh apa gimana? Kalian kalah. Kamu tuh memang rendahan banget. Menurutku kita seharusnya nggak usah main kartu. Sama sekali nggak ada kemungkinan menang. Bukannya kamu yang mau main kartu ini. Kalian berdua ini bodoh apa gimana? Dia keturunan pintu ilmu roh. Bisa tahu sebab dan akibat. Kalian mau menang dia. Goblok, diam. Kamu kira kamu bisa ngomong? Pintar? Mata kamu kayak babi aja. Giliran aku. Sihir angin. Orang yang kita tunggu datang. Hei.
Su Xiao Zhao dari pintu ilmu roh. Gak nyangka usianya muda tapi hebat juga. Bisa menembus ilmu sembunyi aku. HMPH. Anak muda memang patut diwaspadai. Ngapain sok banget? Orang yang gak tahu kira kamu bakal mati tua. Masa sih anak muda patut diwaspadai? Langsung saja, kamu datang buat apa? Aku cuma mau dia. Kalau kamu serahkan dia padaku, aku janji gak akan buat kamu rugi. Kamu tahu siapa dia? Putra terkaya di ibu kota. Aku tahu kamu. Tapi itu nggak penting. Yang penting dia milikku. Paham. Dia bilang aku miliknya. Kamu miliknya. Yang Tianling, aku ikat kamu. Kalau begitu kamu mau Lin 11 kembali. Mau atau nggak kamu harus suruh dia pulang. Sekarang kamu keluar dari pintu ini. Jangan ikut campur urusan di sini lagi. Aku akan suruh orang bebaskan Lin 11. Sekarang lepaskan Lin 11. Dan bersumpah keras untuk tidak ganggu yang Tianlin lagi. Aku bisa pertimbangkan bebaskan mereka. Tapi ingat mereka masih di tanganku. Yang Jian yang gagah, malah diurusin sama cewek kecil. Aku sungguh malu buat kamu. Mainan anak-anak kamu keluarkan buat malu-maluin diri sendiri. Sebenarnya kita bermusuhan apa gimana? Kenapa terus cari orang untuk nyakitin aku? Karena aku butuh kamu. Darah kebangkitan keluarga yang hanya darahmu. Yang bisa memperbaiki tangan kanan. Apa? Orang sepertimu, satu tangan saja sudah kebanyakan. Sebenarnya aku juga nggak mau. Begini. Lepaskan muridku. Aku akan bebaskan Lin 11. Masalah lain kita atur lain. Guru. Bagus. Petir datang. Jangan bergerak, itu mantra sembunyi. Jangan injak lingkaran yang aku gambarkan ini. Dia nggak bisa pecahin penghalang ini. Hati-hati. Hilang. Xiao Yao. Aku baik-baik saja. Kamu bagaimana? Xiao Zhao. Xiao Zhao. Bukankah aku sudah bilang, tetap di dalam lingkaran jangan keluar. Dia mau serang kamu diam-diam. Aku kan gak bisa cuek. Tianhe pemimpin sudah membuka ikatan itu sejak lama. Aku tahu. Kalau kamu terluka nggak? Aku sudah bilang akan jaga kamu dengan aman. Menjaga kamu sepenuhnya. Tapi sekarang mungkin kamu harus gendong aku pulang. Aku mau tidur sebentar. Kamu bisa gendong aku pulang. Bodoh, aku nggak apa-apa kok. Cuma pengen tidur sebentar saja. Aku yang Tianlin. Panggilkan dokter terbaik segera untukku. Kamu takut? Apakah yang Tianling mengganggu urusanmu? Aku sudah bilang akan jaga kamu dengan aman. Menjaga kamu sepenuhnya. Dia orangku. Guru saya kenapa? Xiao Zhang terluka parah. Tidak mungkin guru saya yang hebat seperti Dewi ini bisa terluka begitu saja. Dia demi menyelamatkanku. Diserang diam-diam oleh Tianhe pemimpin, ya. Oh sayang. Kamu.
Oh, tangan guru kok dingin banget sih. Dokter, bagaimana kabarnya? Nadi Susingkiang sudah tidak terdeteksi lagi. Apa? Ah, Dokter Zhang, kamu yakin benar lihatnya? Bos Siang, nadi Nona Shu benar-benar sudah hilang total. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Kamu ngapain aja sih? Kok cuma bilang sudah berusaha? Cepat tolong aku. Guru, saya benar-benar sudah berusaha. Orang mati itu gak bisa hidup lagi. Butuh darah kebangkitan dari keluarga yang. Hanya darahmu yang bisa memperbaiki. Kalau dia benar, maka satu-satunya yang bisa menyelamatkan Xiao Zhao sekarang cuma aku. Kali ini benar-benar perpisahannya. Omong kosong, perpisahan apaan? Guru saya, Dewi macam dia, gak mungkin celaka. Koki kantin di sini. Kamu meragukan saya. Murid saya benar. Dokter ini memang kurang hebat dalam pengobatan. Yang Tianling, aku baik-baik saja. Aku sudah bilang, aku cuma mau istirahat sebentar. Bagus banget. Guru, luar biasa. Hahaha. Guru, mereka bilang kamu sudah meninggal hahaha. Sudahlah. Ceringmu jelek banget. Ingus beleber. Cepet lab dong kamu. Guru, aku gak segampang itu mati. Hahaha itu aku. Belum belajar ilmu roh yang bisa membesar. Guru gak boleh mati. Pikiranmu cuma dipenuhi hal-hal begini. Dokter Zhang, dengan kemampuan sepertimu berani bilang jadi dokter utama. Malahan urusin jenazah. Kalau kamu mati, guruku pun gak bakal mati. Bos Han kecil, bolehkah aku periksa nadi gadis ini sekali lagi? Gak perlu, tadi aku sedang mengalirkan tenaga untuk penyembuhan. Wajar kalau kamu gak bisa meraba nadinya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Apa? Darahku? Sebenarnya Xiao dan yang harus dikasih. Dokter Zhang, kalau begitu aku pulang dulu. Sampai jumpa. Xiao Yo, kamu gimana? Aku tahu kamu mau tanya soal darah kebangkitan, kan? Guru dulu pernah bilang ke aku, di dunia roh ada satu keluarga. Orang-orang keluarga itu darahnya bisa buat anggota tubuh tumbuh lagi, bahkan bangkit dari kematian. Mereka demi membantu kami di perguruan ilmu roh, tinggal selamanya di dunia ini. Dan keluarga itu adalah keluarga yang... Jadi aku keturunan keluarga yang ini. Boleh aku lihat pantatmu gak? Sudahlah, cuma bercanda. Aku pulang dulu buat penyembuhan. Kamu pulang ada bahaya gak? Kalau mau, tinggal saja di sini. Pemimpin Tianhe kena tamparanku. Cederanya juga nggak ringan. Minimal harus istirahat dulu. Tapi aku harus pulang jenguk Siksi. Tenang, gak apa-apa kok. Guru, terus aku gimana? Kalau mau, kamu tinggal di sini saja. Aku juga bisa ajarin kamu ilmu roh. Bagaimana? Oke, aku antar kamu pulang. Aku antar guru pulang saja. Aku ingat. Aku masih cedera di kaki. Mending Xiao yang antar saja. Xiao Yo Nah, kamu sekarang gimana rasanya? Ada yang gak enak di badan? Aku pulang dulu buat terapi. Gak apa-apa kok. Xiao Yo. Kamu rencana kapan mau pergi nyelamatin Siksi? Aku akan secepatnya, kok. Xiao Yo. Sebenarnya kamu mau bilang apa sama aku? Yang mau aku bilang.
Yang mau aku sampaikan adalah, ibuku ulang tahun beberapa hari lagi. Mereka akan datang makan bareng. Kamu bisa ikut sama aku nggak? Oh, kamu khawatir soal keamanan. Aku sudah pasang perlindungan di sekitar rumahmu sebelumnya. Bukan itu maksudku, aku cuma mau tahu kamu mau. Ketemu aku nggak? Kamu paham maksudku kan? Maksudnya, ayah juga namanya Yang. Loh, ya sudah. Aku ikut sama kamu. Serius. Kamu pulang dan istirahat dulu, ya. Oke. Pergi juga nggak apa-apa. Siapa tahu bisa lihat pantat ayahnya. Itu juga bisa jelasin banyak hal. Xiao Zhang. Sixi sudah pulang belum? Guru saya bilang dia lagi agak lemas. Butuh waktu 2 hari buat pemulihan baru bisa pulang. Gimana guru kamu bisa tahu aku lemas? Kalau gitu, yang tinggal di sini kan Sixi, ya? Hei. Kamu kok ada di sini? Oh, itu. Aku cuma lewat buat olahraga pagi. Kamu mau cari dandannya? Ayo kita jalan bareng. Kebetulan banget. Bos Yang, tamu kehormatan, tamu kehormatan. Cepat masuk ke dalam, silakan. Bosu, nggak usah terlalu formal. Panggil aku Tianling saja. Tianling. Ayo kita jalan. Jangan lupa suruh Cece pulang lebih awal. Cece belum ketemu juga ya? Hai. Aku rencananya malam ini mau pakai ilmu pencarian roh untuk cari posisi Sixi. Tapi kemarin aku terluka. Belum sembuh. Entah bisa berhasil atau enggak. Kalau berbahaya, bisa nggak ditunda 2 hari? Setidaknya sampai kamu sembuh dulu. Nggak bisa. Sixi di tangan mereka pasti berbahaya. Guru, ada yang bisa aku bantu. Kamu belum masuk level dasar. Aku sudah hafal banyak dari buku hal mistis itu. Coba aku ya. Ilmu pencarian naga butuh kemampuan kuat. Kamu belum cukup. Nggak apa-apa. Malam ini aku yang lakukan. Guru, tolong perhatikan baik-baik. Kamu benar-benar nggak apa-apa. Tenang saja. Aku baik-baik saja. Kamu nggak perlu ikut aku. Aku nggak mau sendirian. Aku mau ikut kamu. Takut gelap ya? Iya, takut gelap. Oke, nanti aku jemput kamu. Roh penasaran terbang mengembara ke segala arah, mengembara ribuan mil di padang luas. Cahaya emas membawa ke lampu ajaib, semalam bebas berkelana. Langkah pertama apa ya? Oh iya, begini. Roh penasaran terbang mengembara ke segala arah, mengembara ribuan mil di padang luas. Cahaya emas menuntun, lampu suci bersinar. Daun roh, bawa aku terbang keluar. Cece, kamu di mana? Sebenarnya kamu lari kemana sih? Dapat. Gimana kabar Xiao Zhang? Ketemu. Berhenti. Gak nyangka kamu kena racun neon scatter tapi masih bisa keluar sendiri. Sini. Kamu siapa? Pemimpin memang perhitungannya tepat. Tahu kamu keluar dari sini. Suruh aku tunggu di sini. Ayo ikut aku pulang. Zhao, ketua altar. Gak nyangka kamu yang pertama nemu dia. Pengawal. Pemimpin juga sudah kabari kamu ya. Aku di sini untuk bawa dia pulang.
Ayo. Aku antar kamu pulang. Hahaha. Bawa pulang. Kamu tahu rumahnya di mana? Pemimpin pesan. Suruh dia pegang dia. Biarkan aku yang atur. Tipe dia itu favorit aku banget buat bahan obat kuat. Lihat tuh, gadis ini sampai ketakutan. Masih obat kuat gimana? Kamu mau makan dia ya? Jangan ngomong kayak gitu, serem amat. Aku cuma mau rendam dia buat arak saja. Mending aku racik jadi pil ajaib. Kita berdua satu pil. Gimana? Racik pil. Nggak bisa, banyak yang hilang. Efeknya jadi jauh berkurang. Mendingan direndam jadi arak aja. Ini kantor Federasi Wanita. Mendingan kamu nurut aja. Kalau nggak kamu makin ngumpet. Kami makin susah. Kamu juga sudah lihat sendiri. Dia sudah saya kalahkan. Sekarang dia sudah menjadi orangku. Apa maksudmu orangmu? Boleh tahu, Ketua Zhang, bagaimana tanggapan Anda sekarang? Sepertinya kita berdua harus menentukan siapa yang lebih hebat. Ayo, takut sama kamu. Kalian berdua, orang tua, benar-benar tak tahu malu. Kalian siapa? Siapa kami? Itu urusanmu apa? Saya datang untuk membawa teman saya pulang. Yang mana temanmu? Hahaha. Maaf ya, saya belum selesai bicara. Kamu siapa? Aku adalah murid utama dari pintu makhluk rohani yang terhormat. Namaku Li Xiaodan. Kalau begitu mereka siapa? Itu guruku dan istri guruku. Kamu, muridmu melukai ahli bom kami. Bagaimana ceritanya? Ah, Salah, yang ini adalah guru. Yang ini adalah istri guru. guru apa? Kalau bukan istri guru, cuma bisa omong sembarangan. Aku nggak peduli kalian ini guru atau bukan. Gadis ini milikku. Kalau mau bawa pergi, jangan harap. Kamu bilang nggak boleh. Ya nggak boleh. Tutup mulutmu. Cepat pergi. Jangan cari mati, dengar nggak? Atau aku bawa kamu balik buat ngendon bareng. Kamu nyergap aku. Aku kira kemampuanmu gimana, paling nggak selevel atas. Ternyata, cuma numpang lewat doang. Orang mukul kamu, kamu nggak tahu siapa yang mukul. Guru, dua orang tua itu, aku bisa bersin sendiri, nggak perlu repot kamu. Iya, dan, tergantung kamu nih. HMPH. Kalian berdua cepetan minta maaf ke guruku. Lagi ngapain? Aku mau duel sihir sama kamu, bukan mau berantem sama kalian. Ikuti aturan aja. Ayo. Kamu narik aku buat apa sih? Dia juga perlu coba kemampuan sendiri. Lagi pula kamu jelas nggak apa-apa kan? Aku rasa dia nggak terlalu mampu. Masih harus gimana lagi? Pasti nggak mampu. Siapa suruh dia nyuruh aku coba? Sekarang. Hei, Pikiran kamu sempit banget ya. kamu bisa denger gak sih? Aku kan laki-laki sejati. Gimana bisa dia manggil aku guru istri? Itu artinya aku banci dong. Iya juga ya. Aku rasa aku butuh panggilan yang lebih cocok. Panggil aja kamu bos yang. Bukannya selama ini sudah begitu. Atau kalau gini, dia bisa bilang ke orang lain kamu kakaknya. Aku kakak iparnya. Apa-apaan sih? Kamu mikirin apa sih di kepala? Ini kan buat memudahkan aja. Hehehe. Guru, kalian bisa ngomongnya nanti aja nggak? Tolong aku dong. Cepetin pakai ilmu sihir. Dua orang ini kayak emak-emak ya, terus ngelus aku. Nggak adil nih. Kesini. Haha, ini aku.
Aku kasih kalian satu kesempatan, langsung cabut. Sudah janji ya, jangan lari-lari. Nanti kalau ketemu lagi. Aku bunuh kalian, bunuh kalian. Jangan pergi, anak sialan, aku belum puas mainnya. Beranikan lawan lagi 300 ronde. Lihat deh, mata kamu itu masih sok jago. Guru, pertarungan ilmu sihir ini nggak kayak yang aku bayangin. Nggak seharusnya terbang sana-sini gitu. Ini malah kayak ribut sama mak-mak. Kamu terlalu bodoh. Balik latihan lagi. Guru, aku kan baru mulai latihan. Harusnya kamu ajarin aku lebih banyak dong, iya kan, kakak ipar? Oh iya. Dandan ngomong benar, dan dia tadi sangat berani. Pantas dipuji. Kalau masih ngomong ngawur, aku buat kamu jadi monster bokong lagi. Utamakan selamatkan Siksi dulu. Ayo kita balik dulu. Xiao Zhao. Siksi, aku. Bawa kamu pulang. Lausu di rumah sudah nggak sabar nungguin. Kalau aku gimana? Kamu sama Dandan dekat banget. Suruh dia aja yang bawa kamu pulang. Aku nggak bisa bawa orang. Bosku di rumah nggak percaya hal-hal kayak gitu. Aku bilang aja, kamu pergi ke guru aku buat rawat badan. Kalau dia tanya, bilang aja kamu nggak ingat apa-apa. Biar dia nggak khawatir. Oke. Pak Kiang, gimana kalau aku dulu yang pulang tidur, terus nanti aku balik lagi jemput kamu? Coba deh. Tapi setidaknya bawa ponsel dong. Biar bisa ada yang jemput kita juga kan? Bukannya Xiao Zhao suruh kamu banyak latihan. Aku baru aja kena pukul. Badan aku sakit semua. Hahaha. Kalau kita terus jalan kayak gini, Matahari bisa terbit duluan nih. Jangan-jangan depan sana itu grup yang. Kalau sampai sana, suruh sopir antar aja. Aduh, Mas Suami, kalau ngomong gitu, suruh mereka bawa makanan juga dong. Aku udah lapar nih. Siap? Hehe. Pemimpin Tianhe sudah aku temukan. Tapi dia diselamatkan oleh Su Xiao Zhao. Su Xiao Zhao usianya masih muda. Tapi kemampuan spiritualnya luar biasa. Tapi dia kan cuma sendiri. Kamu kan pemimpin. Sekali kamu bilang, sekejap Tianhe Lingjiao bisa hancurkan mereka. Kalau kita kuasai keturunan Yang, maka San Xiao Zhao pasti ragu-ragu. Darah dan kekayaan pejabat penting keluarga Yang bisa sepenuhnya jatuh ke tangan kita. Kediaman Tianhe Lingjiao. Begitu ya? Memang layak jadi pemimpin Tianhe. Yang Tianling harus ada di tangan kita. Nanti bisa duduk manis menunggu Su Xiao Zhao datang bunuh diri. Aku benar-benar hebat. Aku sudah punya rencana. Kalian berdua pulang dulu dan istirahat. Tunggu aku. Siap sedia menunggu perintah dari pemimpin. Hei, Xiao Xiao, kenapa belum datang juga? Diam. Kamu takut apa? Jiefu saudara ipar. Ya, latihan dengan baik. Direktur yang tadi ada yang mengantar surat, katanya untuk Nona Su. Nona Su. Aku menunduk lihat amplopnya, sekejap mata, orangnya sudah hilang. Negara ada hukumnya, keluarga ada aturannya. Tianhe Lingjiao adalah aliran resmi ilmu roh. Yang belajar ilmu roh harus masuk ke aliran kami. Lin Jiumen adalah aliran sesat tersendiri. Sampai sekarang tak terkontrol. Muridnya Su Xiao Zhao bahkan tak bersalah. Melukai sesepuh kami Zhang Tanzu dan Li Hufa. Benar-benar keterlaluan. Besok tengah malam, markas utama Tianhe Lingjiao akan berduel. Kalau tidak datang, risikonya tanggung sendiri. Ini mau menantang guruku ya? Ini pasti jebakan. Luka Xiao Zhao belum sembuh. Hal ini jangan sampai dia tahu. Kalian pada ngumpul lihat apa? Oh, nggak ada apa-apa. Kami sedang memberi semangat Dandan buat latihan. Ah iya, benar. Tahu-tahu sok jago. Nanti kalau luka sudah sembuh, latihan lagi. Aku akan transferkan sedikit tenaga rohku padamu, agar lukamu cepat sembuh. Guruku benar-benar bidadari kecil. Tidak boleh sampai guru dalam bahaya.
Ratu, aku akan bawa orang langsung ke markas mereka. Tangkap mereka saja. Tidak perlu Su Xiaoju turun tangan. Mereka menyebut diri aliran, padahal sebenarnya sebuah aliansi. Semua ilmu roh besar di dunia tunduk pada perintah mereka. Kamu malah. Lalu bagaimana? Xiao Zhang tidak pergi. Mereka pasti akan cari aku sendiri. Panggil orang-orang keamanan semuanya. Kamu jaga rumah di sini dengan baik. Ibu, tenang saja. Siksi bagaimana? Sudah baik, tapi masih agak lemah. Nanti aku akan ke sana lagi. Ya, Siksi baru saja pulih. Kamu lebih sering temani dia, biar gampang dijaga kapan saja. Apa kamu sembunyikan sesuatu dariku? Apa kamu sembunyikan sesuatu dariku? Gak kok. Ada bagian sensitif yang belum aku oles. Nanti aku oles sendiri di kamar. Aku mana berani sembunyiin apa-apa dari kamu. Kamu kan jago baca pikiran. Beneran. Oke, kamu cepat pulang jaga Cece ya. Aku masih harus ke kantor dulu. Baiklah, aku pulang dulu ya. Suruh semua orang dari perusahaan keamanan kumpul. Aku akan segera ke sana. Berani-beraninya ganggu guru bidadariku. Aku akan hancurkan kalian dengan cairan roh langit dan bumi. Kalian bajingan, hancur kalian. Guru, pertempuran malam ini, aku ganti kamu yang jaga muridku, ya? Pemimpin, apakah Su Xiao Zhao masih berani datang? Aku sudah serahkan surat tantangan ke Yang Tianlin. Su Xiao Zhao pasti paham maksudku. Kalau dia berani tidak datang, aku akan terus mengganggu sampai kamu. Pemimpin benar-benar licik dan bijaksana. Kagum, kagum. Tunggu dia datang. Kita semua akan bekerja sama untuk menghabisinya di sini. Orang yang menangkap Yang Tianming sudah dalam perjalanan. Hahaha, brilian. Sungguh brilian. Ahahaha, brilian apanya? Kalian orang tua ini ngumpul buat makan, malah nyusahin gadis kecil. Benar-benar gak punya muka. Kok kamu? Mana guru omong kosongmu itu? Ngurusin kalian orang tua ini. Gak perlu guru saya turun tangan. Saya murid utama sudah cukup. Mata kamu belum sembuh ya? Berani sekali kamu ngaku-ngaku di sini. Hehe, siapa tahu kalian pakai tinju kura-kura. Memalukan. Kalau berani ayo kita bertarung beneran. Anak kecil gak tahu diri. Hei. Ingat kamu pernah diusir guru saya, kan? Terus kamu pernah saya ikat kayak lontong dan dibuang di sofa itu. Ah, kalian satu kelompok ya. Omong kosong. Aku gak perlu jelasin lagi lah, pantat kamu yang pernah saya pukul itu. Kenapa pantatnya gatal lagi? Aku bakal sobek mulutmu. Apa ada urusan lain? Dengar dia omong apa? Tangkap dia. Gunakan dia untuk menggantung Xiao Qiao. Hari ini kamu akan merasakan bagaimana caranya ketua aliran ini bertindak. Wah, keren. Ini adalah tenaga spiritual yang guru berikan padaku. Ini dia bola energi spiritual dari kelompok kita. Aduh, Ketua Zhang. Aku selalu mengira kemampuanmu itu kelas atas. Tapi ternyata cuma pura-pura jago doang. Bahkan kalah sama murid kecil. Serahkan saja padaku. Semua orang takut sama si gila Liu He. HMPH, cuma segini kemampuanmu. Ternyata bocah ini jadi hebat dalam semalam. Serang dengan teknik petir langit. Aku akan menghalangi, petir gulung ke segala penjuru. Gak lebih dari itu. Bocah ini malah tahan serangan petir langit.
Gelombang beriak. Petir hantu nomor 4, maju. Gelombang beriak. Petir gulung, ledakan diri. Apa? Hahaha. Kamu si bocah petir ini belum dewasa, ya? Kayaknya ada satu goresan yang kependek. HMPH. Cuma gerakan palsu. Lihat, kalian semua ketakutan. Sekarang aku serius. Anak kecil belum berpengalaman. Ini tempat kamu bikin keributan. Pencuri tua tak tahu malu. Berani serang aku diam-diam. Bukankah kamu sudah siap terima serangan dengan pedangmu? Gimana bisa dibilang aku serang diam-diam? Bajingan busuk. Kamu benar-benar gak tahu malu. Tangkap dia. Gantung dia sampai mati. Ikat dia. Aku mau cubit pantatnya sampai merah semua. Tenang, aku akan buat seluruh tubuhnya merah-merah. Hehe. Mari kita sembunyi dulu. Siapkan senjata. Kalau ada orang masuk, jangan bergerak dulu. Tutup pintu dan serang. Dimengerti? Tenang saja, Yang, kakak Zhang. Kok kamu datang? Yang Tianling, kamu makin jago ya. Masalah sebesar ini kok berani sembunyiin aku. Gak ada apa-apa. Cuma beberapa pencuri kecil. Aku sudah panggil orang keamanan semua. Kalau mereka berani datang, mereka gak bakal keluar lagi. Di mana Dandan? Dia masih di dalam kamar, belum keluar. Gak benar, dia ada tenaga spiritualku. Aku bisa merasakan dia dalam bahaya. Apa-apaan? Bahaya di dalam kamar sendiri. Cek dulu. Bos Yang, guru peri saya belum sembuh luka-lukanya. Sebagai murid, aku gak bisa biarkan dia ambil risiko. Aku yang akan menemui Tian He Ling Jiao. Kalian tunggu kabar kemenangan dariku di rumah ya. Siapa yang berani? Kamu tahu soal ini? Aku juga gak tahu dia bakal pergi sendiri. Menurut suratnya, dia seharusnya sudah belajar seni spiritual hebat. Dia terlihat sangat percaya diri. Padahal dia belum hafal semua link. Sering salah gambar. Mana mungkin percaya diri? Kalau begitu, bagaimana? Mereka janjian di mana? Aku juga lupa. Katanya sih sudah janji. Kalau muridku kenapa-kenapa? Aku gak akan maafkan kamu. Kalau begitu kamu mau kemana? Aku mau ambil cairan spiritual. Kamu ambil barang-barang pribadi Dandan. Oke. Ini pasti barang-barang pribadinya. Kalian cuma tahu kaos kaki sebagai barang pribadi. Ya, barang pribadinya apa aja. Ikat dia. Aku mau cubit pantatnya sampai merah semua. Tenang saja. Aku akan buat dia penuh luka. Hehe. Bangun. Aku kasih tahu kalian. Guruku itu temperamennya buruk. Setiap kali selalu ketuk pintu. Aku nggak tahu sudah berapa kali ketuk. Kalau dia tahu aku nyolong listrik, dia bakal pukul aku pakai sapu. Meskipun guruku sering pukul aku, tapi dia pernah bilang, kalau ada yang berani ganggu aku, dia pasti nggak akan terima. Siapapun yang berani sentuh sehelai rambutku, dia bakal cabut semua rambut itu. Siapa yang berani sentuh jariku, dia bakal patahkan semua anggota tubuhnya. Selain itu, saudara iparku penjaga ibu kota, juga yang paling sayang padaku. Dengan kekuatannya, menghancurkan kalian. Cuma tinggal gerakan jari saja. Ada apa? Ngomong ngawur apa sih? Aku nggak ngawur. Aku cuma bilang, saudara perempuanku adalah istri guruku. Kalau ada yang berani ganggu aku, guruku pasti akan menyerbu sekte Tian He Ling kalian. Membalikan atap rumah kalian. Dan membasmi kalian habis tanpa sisa. Nakut-nakutin anak kecil ya? Aku bukan nakut-nakutin kamu. Aku cuma bilang, kalau ada yang berani ganggu aku, guru pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kok kamu kayak anak kecil yang kalah berantang? Mau cari orang tua nih? Oke. Aku tunggu saja lihat gurumu bagaimana membongkar rumah kita. Tapi sebelum itu, aku akan menguliti dan mencabut ototmu. Tangan mana berani sentuh aku? Aku akan potong satu untuk coba-coba. Kalau kena dua-duanya, hitung saja pakai kaki.
Guru, guru. Dengar-dengar ada yang ingin lihat aku bagaimana membalikkan atap rumah. Kenapa dia di sini? Aku sudah suruh orang pergi ke rumahnya. Cek bagaimana orang yang kita kirim ke keluarga yang, ya. Bodoh, sudah dipanggil lama malah tidak datang. Mau memanggil petir gak harus ada cairan suci petir dulu. Mengerti. Mengerti. Kalian semua juga sudah cukup terkenal di dunia ini. 2 lawan 1 itu sudah cukup. Kok malah menyerang diam-diam adik kelas? Mana muka kalian? Orang yang duduk di atas sana, terakhir kali menyerang aku diam-diam. Kali ini menyerang muridku. Kau kira aku bakal membiarkanmu? Serangan diam-diam itu cuma karena kalian ceroboh sendiri. Mana ada aku yang menyerang diam-diam? Ah, memang dasar tidak tahu malu. Orang yang kami kirim baru masuk sudah dikerubungi ratusan penjaga dan ditangkap. Sudah, jangan buang waktu dengannya. Bunuh dia. Berantem itu enak banget ya. Ini bukan berantem. Ini, Xiao Zhao masuk tentara. Satuan. Sekelompok sampah. Giliranmu. Namaku Liu. Namaku Liu. Kalau nanti anak perempuan suka memberi makan air ya. Kamu cuma bisa ilmu roh kelas rendahan itu. Ah. Kamu pakai aku buat tameng. HMPH. Di mataku kamu cuma semut kecil. Aku sudah ikutimu bertahun-tahun, tapi di matamu aku tetap cuma semut kecil. Baiklah. Mulai sekarang, aku putus hubungan dengan sekte roh angsa putih. Mengaku kalah saja. Ah. Kamu tidak membunuhnya. Aku sudah menghancurkan kekuatan rohnya. Mulai sekarang dia tidak bisa lagi menggunakan ilmu roh. Kalau begitu sekarang bagaimana? Kita pulang dulu. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Perkenalkan dengan hormat. Ini guruku. Yang Tianling hari ini di depan gurumu. Aku tanya sekali lagi. Apakah kamu bersedia bergabung sebagai murid ilmu rohaniku? Aku. Yo Tianling. Mulai sekarang panggil aku kakak senior ya. Lihat, guruku juga setuju. Bagaimana gurumu bisa setuju? Bagaimana aku bisa membuat Xiao Zhao mengerti perasaanku? Yang Tianling,
kamu punya bakat luar biasa. Kalau kamu mau jadi muridku, aku akan buat kamu jadi murid utama. Pikirkan dulu. Guru, aku kan murid utama yang sebenarnya. Kamu gak boleh pilih kasih gitu dong. Xiao. Maaf. Aku tidak bisa jadi muridmu. Baiklah. Hal ini tidak bisa dipaksa. Kamu pulang dulu saja dan istirahat. Aku dulu yang akan merawat Dandan. Posisi murid utama akhirnya aman. Kakak ipar, kamu pulang dan istirahat saja. Luo. Nanti kalau sempat, mampir ke rumahku. Aku ada urusan mau dibicarakan denganmu. Nanti kalau kamu ada waktu, mampir ke rumahku ya. Aku ada beberapa hal yang mau dibicarakan sama kamu. Ada apa? Kok rahasia banget sih? Jangan-jangan dia mau rebut posisi murid utama aku ya? Aduh. Murid, kamu belum pernah ketemu guru buyut kita, kan? Ayo, kita pergi salaman sama guru buyut. Salam hormat ke guru buyut. Ada apa kamu cari aku? Dandan udah nggak apa-apa kan? Luka Dandan sudah diobati. Beberapa hari lagi pasti sembuh. Kalau Siksi gimana? Sudah baikan? Sebenarnya kamu mau bilang apa sih? Itu. Masih ingat gak waktu aku bilang, orang tuaku mau datang makan di rumah? Mereka datang besok. Ibu kamu ulang tahun, kan? Iya, nanti bakal diadain pesta ulang tahun besar. Oke, aku akan datang besok. Sekitar rumah nanti dibuat penghalang sihir. Jadi soal keamanan, kamu nggak perlu khawatir. Bukan soal keamanan. Tapi kamu benar-benar mau ikut sama aku? Bukankah aku sudah janji akan menemani kamu? Kamu benar-benar paham arti ikut sama aku. Xiao Yao. Kamu kan selama ini latihan di gunung terus. Mungkin tidak terlalu mengerti beberapa istilah duniawi. Ini itu, ya gitu deh. Ketemu orang tua kamu, ngerti kan? Ngerti? Orang tuamu kan orang tuamu juga. Ya ketemu mereka saja. Iya, bukan. Intinya bukan siapa yang jadi orang tua. Tapi ketemu orang tua berarti mengakui hubungan kita berdua. Kamu ngerti maksud hubungan kita berdua sekarang? Ngerti? Kamu setuju ya? Kamu benar-benar ngerti maksud hubungan kita ini? Yaitu, kita pacaran. Pacaran? Kamu ngerti kan? Pacaran. Yang nantinya akan menikah. Yang akan menikah. Xiao. Aku bukan bermimpi kan? Kamu bukan bermimpi. Sejak pertama kali aku bertemu kamu, Aku merasa kamu seperti peri kecil yang dikirim dari langit. masuk ke dalam pandanganku, terus melindungiku. Aku akan memperlakukanmu dengan baik, melindungimu dengan sungguh-sungguh. Energi jahat dalam tubuhmu belum sepenuhnya hilang. Mulai hari ini, aku akan belajar ilmu spiritual bersamamu, membantu kamu membersihkan energi jahat dalam tubuhmu. Terima kasih, Xiao Zhao. Sama-sama, Tuan Yang. Ini sebenarnya harus bayar tambahan loh. Segalanya milikku adalah milikmu. Ada apa? Xiao Zhao ada urusan. Aku dan Yang Tianling resmi berpacaran sekarang, yaitu pacaran yang nanti akan menikah. Serius? Sejak kapan? Tuan yang tahu soal ini. Ya jelas dia tahu. Kalau menurutku dia bahkan gak pantas buat Xiao Zhao kita. Besok orang tua dia akan datang buat ketemu. Bisa ketemu orang tua Tuan Yangnya. Wah, aku harus cepat siap-siap nih. Xiao Zhao. Kamu sudah yakin? Meskipun kondisi Yang Tianling sudah termasuk yang terbaik. Tapi aku rasa dia masih belum pantas buat kamu. Aku nggak tahu. Tapi aku merasa aku mau dia tetap di sisiku. Oh iya, aku akan tanya pendapat guruku.
Guru bilang Yang Tianlin mau bawa aku ketemu orang tua untuk memastikan hubungan pernikahan. Apa Anda setuju? Meskipun saya agak ragu dia benar keturunan keluarga Yang, tapi terlepas dari itu, hal ini tidak ada salahnya, malah menguntungkan. Guru, Yang Tianlin punya bakat luar biasa. Walau dia nggak mau bergabung di bawah naungan Lingshu, tapi orang sehebat itu, apa Anda rela dia malah masuk ke aliran lain? Aku sudah tahu guru akan setuju. Orang tua Xiao Zhao nggak akan menolak soal kita kan? Sudah lewat 10 menit. Xiao Zhao belum juga kembali. Ya ampun. Yang Tianling, kamu ngapain muter-muter terus? Muter sampai aku pusing. Nunggu balasan Xiao Zhao. Balasan apa? Balasan dari orang tuanya tentang setuju nggak kita nikah. Gimana? Iya, iya, iya. Yang Tianling. Yang Tianling, kamu terlalu cepat bertindak ya. Guruku ini peri kecil, bisa ketipu sama orang biasa sepertimu. Aduh hahaha. Mimpi yang panjang sekali ya. Benar ada gadis bernama Su Xiao Zhao. Yang Tianling. Aku Su Xiao Zhao, datang untuk membantumu.